but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, they could break your heart. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I tell my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas agama tentang transplantasi. Kami beranggotakan saya Awalunisa Wismarosa dan Nuris Alvina Rosida. Yang pertama untuk pengertian, transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran pemindahan alat dan atau jaringan organ tubuh manusia berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dengan pengobatan untuk menggantikan alat untuk jaringan yang tidak berfungsi dengan baik. Pengertian ini dirumuskan dari PP nomor 18 tahun 1981. Kedua, untuk tujuan, transplantasi ini bertujuan untuk menggantikan organ tubuh yang rusak atau tak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari donor. Untuk yang ketiga akan disampaikan oleh Alvina. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk manfaatnya yaitu satu, menghindari prosedur tertentu yang memakan waktu lebih panjang seperti dialisis atau cuci darah. Yang kedua, meningkatkan angka harapan hidup. Ketiga, menjalani hidup dengan lebih sehat dan rasa sakit sebelumnya dirasakan bisa hilang. 4. Meningkatkan kualitas hidup. 5. Mengurangi resiko terjadinya kecacatan. 6. Mengurangi jenis operasi yang harus dilakukan. 7. Mengurangi jenis obat yang harus diminum. Dan 8. Mengurangi waktu yang harus dihabiskan di rumah sakit. Jenis-jenisnya, transplantasi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu transplantasi jantung, transplantasi paru-paru, transplantasi hati, transplantasi pankreas, transplantasi kornea, transplantasi trakea, transplantasi ginjal. Selanjutnya, resiko dari transplantasi sendiri yaitu komplikasi dari obat bius yang diberikan, pendarahan saat operasi, komplikasi setelah operasi misalnya infeksi, peningkatan risiko infeksi akibat konsumsi obat yang harus dikonsumsi setelah transplantasi, penolakan oleh organ tubuh, dan gagal organ. Selanjutnya, hukum dalam Islam. Menurut jumhur ulama, dibolehkan transplantasi dengan alasan konkretnya bahwa segala hak mayat ketika masih hidup menjadi hak bagi pemiliknya untuk mewariskan organ tubuh sebelum dia meninggal. Para ulama fikih klasik sepakat bahwa melakukan transplantasi organ tubuh manusia dengan organ manusia lainnya diperbolehkan selama tidak mendapatkan organ lainnya dan menimbulkan kemudaharatan. Hukumnya dalam Islam, sedangkan sebagai besar ulama mazhab Syafi'i, Hambali, dan ulama Zaidiyah membolehkan berwasiat mendonorkan organ tubuh untuk pengobatan, dan motivasi berwasiat mendonorkan organ tubuh harus benar-benar ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya, Iya, apa? Silahkan. bagaimana hukum transplantasi organ tubuh orang yang bukan beragama Islam? Hukumnya akan dijawab oleh Mbak Rosa. Hukum transplantasi organ tubuh yang berasal dari orang yang bukan beragama Islam, jawabannya yaitu transplantasi organ orang muslim kepada orang non-muslim adalah haram menurut Bahsul Masail Nadatul Ulama. Sudah, terima kasih. Iya, ditanyakan lagi. Saya. Iya. Iya, silahkan. Bagaimana hukum transplantasi organ dari donor yang sudah meninggal, Kak? Bagaimana hukum transplantasi organ dari donor yang sudah meninggal? Hukumnya mengambil organ tubuh donor seperti kornea mata, jantung, dan ginjal yang sudah meninggal secara yudiris ataupun medis. Menurut pandangan hukum Islam, hukumnya mubah atau diperbolehkan, yaitu
dengan syarat bahwa resipien atau penerima sumbangan organ tubuh bila dalam keadaan daruratnya. Apa sudah jelas, Mbak? Jelas. Terima kasih. Ya, Ada yang perlu ditanyakan lagi? Saya, Iya, Mbak, silahkan. bagaimana hukum seseorang yang mendonorkan organ tubuhnya kepada orang lain dalam pandangan fikih? baik, saya akan menjawabnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wasiat donor organ tubuh manusia menurut hukum Islam diperbolehkan. Tetapi dengan syarat bahwa motivasi wasiat untuk mendonorkan organ tubuh harus benar-benar ikhlas karena ibadah dan hanya mengharapkan ridha Allah. Dasar hukum dibolehkan menurut mazhab Syafi'i, Hambali, dan ulama. Apakah jelas, Mbak? Jelas, terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Ada, Mbak. Iya, apa, Mbak? Apakah transplantasi organ dapat dibenarkan secara moral? Baik, saya akan menjawabnya. Transplantasi organ tubuh dari para donor hidup secara moral diperkenankan apabila derma yang demikian tidak mengorbankan atau secara serius merusakkan fungsi penting tubuh dan manfaat bagi si penerima proporsional dengan resiko yang ditanggung pendonor. Apakah jelas, Mbak? Jelas, Mbak. Terima kasih. Ada yang ditanyakan kembali? Ada, Mbak. Iya, apa? Berdasarkan tinjauan Islam, apa hukum dasar dari tindakan transplantasi organ? Baik, saya akan menjawabnya. Menurut jumhur ulama, dibolehkan transplantasi dengan alasan konkretnya bahwa segala hak mayat ketika masih hidup menjadi hak bagi pemiliknya untuk mewariskan organ tubuh sebelum dia meninggal. Jelas, Mbak? Baik, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi, Kak? Ada. Saya. Silahkan. Bagaimana aturan dalam hukum positif tentang transplantasi organ? Baik, jawabannya yaitu aturan transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia diatur dalam hukum positif di Indonesia. Aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Transplantasi organ turut diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintahan PP Nomor 53 Tahun 2021 tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh. Apakah jelas? Ada yang ditanyakan lagi? Saya bisa bertanya, Iya. apa yang dimaksud dengan transplantasi jaringan, transplantasi organ yang dilakukan di bidang kedokteran? Jawabannya, transplantasi adalah pemindahan sebagian atau seluruh jaringan organ dari suatu bagian tubuh ke bagian tubuh lain pada individu yang sama atau dari individu yang berbeda. Transplantasi bertujuan untuk mengganti jaringan atau organ pasien yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik. Cukup, Mbak? Terima kasih, Kak. Cukup. Ya, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.